Halo everyone, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang uji dua rata-rata atau uji Mann-Whitney-U. Mann-Whitney-U test. Mann-Whitney-U test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terkait adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi di atas, uji Mann-Whitney-U test mewajibkan data berskala ordinal, interval, atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal kelas A atau B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Pengertian uji Mann-Whitney. Mann-Whitney-U test disebut juga dengan Wilcoxon-Rank Sum test, merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independen t-test tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independen t-test, uji Mann-Whitney-U test tidak menguji perbedaan mean dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Tetapi, beberapa ahli tetap menyatakan bahwasanya uji Mann-Whitney-U test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus, median kedua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai p-value hasilnya lebih kecil, yaitu 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata, maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Tujuan uji Mann-Whitney. Berdasarkan pemahaman pendapat-pendapat di atas, maka kesimpulannya adalah berdasarkan pemahaman seseorang akan melakukan uji Mann-Whitney-U test apabila menemui kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar di bawah ini. Perhatikan dua histori diagram di atas. Di histogram di atas, di mana bentuk lebar dan ketinggiannya keduanya sama, yang berarti bentuk dan sebaran data kedua kelompok sama, tetapi median keduanya berbeda. Lihat bahwa histogram yang di atas lebih ke kanan daripada yang di bawah, yaitu dengan median 18, sedangkan yang di bawah dengan median 15. Maksud dari penelitian melakukan uji Mann-Whitney test adalah menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Bagaimana jika bentuk dan sebaran dari histogram tidak sama? Apakah masih bisa dilakukan uji ini? Jawabannya adalah iya, tetapi penelitian tidak lagi menguji perbedaan median dan mean, melainkan menguji perbedaan mean saja. Sensitivitas Mann-Whitney-U test. Maka dapat diartikan bahwa uji Mann-Whitney-U test sangat sensitif terhadap perubahan media. Sebagai pilihan lain adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji dua sampel bebas, uji KSZ ini berbeda dengan MWU, di mana KSZ bukan hanya menguji perbedaan median dan mean, melainkan juga perbedaan varians. Maka, oleh karena itu, jika asumsi homogenitas dalam uji MWU tidak terpenuhi, maka KSZ dapat menjadi alternatif. Kelebihan dari uji KSZ adalah tidak begitu sensitif pada median, melainkan sensitif pada mean dan varians. Mengapa MWU dan KSZ berbeda? Jawabannya adalah karena keduanya bekerja dengan cara yang berbeda. MWU menguji perbedaan rata-rata peringkat sehingga menghasilkan nilai U yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai Z. Sedangkan uji KSZ menguji perbedaan pada distribusi kumulatif. Oleh karena itu, sebelum Anda memilih uji mana yang tepat, sebaiknya Anda pahami lebih dalam kedua uji ini dan sesuaikan dengan hipotesis penelitian Anda, karena uji ini merupakan bentuk non-parametris dari uji independen test, maka variansi kedua kelompok haruslah sama.
Asumsi Mann-Whitney. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan asumsi yang harus dipenuhi dalam Mann-Whitney test yaitu skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Data berdasarkan dari dua kelompok. Apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Variabel independen satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Varians kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher F diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Asumsi poin 1, 2, dan 3 tidak memerlukan uji tersendiri, sedangkan poin 4 jelas sebuah ujian dapat menentukan apakah kedua kelompok memiliki varians yang sama atau tidak, yaitu disebut dengan uji homogenitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.